Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita ingin presentasikan tugas UAS Statistika dan Probabilitas dengan judul Pengaruh Lingkungan Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Minat Belajar Mahasiswa. Oke, pertama sebelum saya lanjut presentasi tentang materi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alif Munawar dengan NIM 192403666. Nama saya Aryadi Siro dengan NIM 192407779. Nama saya Muhammad Fakar dengan NIM 192400581. Nama saya Muhammad Satria Akila Fibenesta dengan NIM 19240024. Nama saya Nabil Fadlur Rahman Raharjo dengan NIM 1924142. Next slide. Oke, latar belakang pada judul materi kelompok saya yaitu ada 4 nih. Yang pertama, minat belajar mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang kedua, lingkungan belajar yang kondusif dan motivasi belajar berperan penting. Yang ketiga, diperlukan instrumen yang valid dan reliable untuk mengukur variabel tersebut. Yang keempat, penelitian ini menggunakan kuesioner skala Likert dan analisis SPSS. Oke, maksud dari latar belakang pada kelompok kami yaitu dalam kegiatan perkuliahan, minat belajar mahasiswa seringkali berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan belajar dan motivasi belajar. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang baik untuk menilai kondisi tersebut. Oke, next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Nah, terdapat 3 poin. Rumusan masalah yang kita ambil itu apakah instrumen lingkungan belajar valid dan reliable. Yang kedua, apakah instrumen motivasi belajar valid dan reliable. Dan yang terakhir itu apakah instrumen minat belajar mahasiswa valid dan reliable. Nah, jadi itu maksud dari rumusan masalah ini, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada apakah kuesioner yang digunakan sudah tepat atau valid dan reliable untuk mengukur variabel penelitian. Next slide. Next. Oke, kita masuk ke tujuan penelitian. Terdapat 3 poin. Poin pertama itu ada mengetahui validitas instrumen penelitian. Poin kedua, mengetahui reliabilitas instrumen penelitian. Dan poin yang terakhir, menilai kelayakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam mengukur lingkungan belajar, motivasi belajar, dan minat belajar mahasiswa. Next slide. Masuk penelitian. Terdapat 2 poin dari tujuan penelitian kami ini. Yang poin pertama itu manfaat teoritis. Nah, menambah referensi penelitian di bidang pendidikan dan statistika. Dan yang terakhir, manfaat praktis itu ada 2 poin. Menjadi bahan evaluasi instrumen penelitian mahasiswa dan referensi penelitian selanjutnya. Next. Variabel penelitian. X1 lingkungan belajar. Yang kedua X2 motivasi belajar. Yang ketiga Y minat belajar mahasiswa. Setiap variabel diukur menggunakan 5 item pernyataan. Variabel penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu lingkungan belajar sebagai variabel X1, motivasi belajar sebagai variabel X2, dan belajar minat mahasiswa sebagai variabel Y. Masing-masing variabel diukur menggunakan 5 pernyataan. Next slide.
populasi dan sampel. Populasi mahasiswa, sampel 33 responden. Teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dengan jumlah sampel banyak 20 responden. Sampel dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian mata kuliah statistika. Dijelaskan oleh teman saya Satria. Ya, slide teknik pengumpulan data. Yang pertama, questionnaire online. Kedua, skala Likert yang terbagi menjadi 5 hasil. Yang pertama, sangat tidak setuju dan tidak setuju. 3 itu netral, yang setuju dan yang sangat setuju. Nah, dari teknik pengumpulan data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert, di mana responden memberikan jawaban berdasarkan tingkat persetujuan terhadap pernyataan yang diberikan. Next slide. Satu, teknik analisis data. Yang pertama ada uji validitas, dan yang kedua ada uji reliabilitas. Nah, uji validitas ini yang pertama menggunakan korelasi persen atau item total. Dua kriteria signifikansi itu di atas 0,05. Ruang hitung lebih dari ruang tabel 0,344. Nah, seluruh item X1, X2, dan Y dinyatakan valid. Nah, untuk uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. Kriteria reliable A lebih dari 0,60. Variabel X1 Cronbach alpha 0,625. Variabel X2 Cronbach alpha-nya 0,694. Variabel Y Cronbach alpha-nya 0,628. Itu teknik analisis data. Ini data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan program SPSS. Analisis yang dilakukan meliputi uji validitas untuk melihat ketepatan item, pernyataan, dan uji reliabilitas untuk melihat konsistensi instrumen. Next slide yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Teknik analisis data. Di sini ada tiga gambar korelasi, yaitu lingkungan dari tiga variabel, yaitu lingkungan belajar sebagai X1, motivasi belajar X2, minat belajar Y. Nah, menurut keterangan, semua item memiliki korelasi signifikan. Nah, instrumennya itu layak digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pernyataan memiliki nilai korelasi yang memenuhi kriteria. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap item kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan. Nah, di sini ada tabel reliabilitas, yaitu seluruh variabel memenuhi batas minimum reliabilitas, instrumen memiliki konsistensi internal yang cukup, nah, layak digunakan pada penelitian mahasiswa. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha pada setiap variabel berada di atas instrumen penelitian. Nyatakan cukup reliabel dan konsisten. Oke, pembahasannya ada 4 poin. Yang pertama, instrumen mampu mengukur variabel diteliti. Yang kedua, validitas menunjukkan kesesuaian item dengan konstruk. Yang ketiga, reliabilitas cukup untuk penelitian skala akademik. Yang keempat,
hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, maksud dari pembahasan pada penelitian kelompok kami yaitu hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Hal ini berarti kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan cukup konsisten. Nah, sini kita mempunyai 3 kesimpulan hasil dari penelitian kelompok kami. Yang pertama yaitu seluruh item kuesioner dinyatakan valid. Yang kedua, instrumen penelitian dinyatakan reliable. Yang ketiga, kuesioner layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Nah, kesimpulan keseluruhan dari penelitian kelompok kami yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner valid dan instrumen dinyatakan reliable. Oleh karena itu, kuesioner layak digunakan dalam penelitian ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.